Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Agus Eko Sujianto SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Makro dan teman-teman ES2D yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang bertema dengan tema background supply atau latar belakang penawaran. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Dinda Deswina Fiziansyah, saya Kamelia Sufian Ramadhani, dan saya Agnes Nurdiana. Baik, materi yang pertama adalah pengertian penawaran. Penawaran adalah banyaknya kesatuan barang yang akan dijual oleh penjual pada bermacam-macam tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Penawaran dapat juga dikatakan sebagai ketersediaan produk dan siap untuk ditawarkan kepada konsumen. Ketersediaan produk di pasar sangat bergantung pada berbagai hal seperti kondisi harga pasar, baik harga produk atau output maupun harga input, yaitu harga yang digunakan untuk menghasilkan produk. Kondisi harga jual output atau input sangat mempengaruhi motivasi pengusaha atau penjual dalam menyediakan produknya di pasar. Materi yang kedua adalah penentu-penentu penawaran. Keinginan para penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga tertentu itu ditentukan oleh beberapa faktor yang terpenting. Di antaranya adalah 1. Harga barang itu sendiri, di mana jika harga tinggi, maka produsen akan berlomba-lomba menjajakan barangnya sehingga penawaran akan meningkat. Sementara itu, jika harga turun, maka produsen akan menunda penjualannya sehingga jumlah penawaran akan berkurang, di mana hal ini bisa menyebabkan kelangkaan. Yang kedua adalah harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti itu mengalami peningkatan, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan dengan harapan konsumen akan beralih dari barang pengganti ke barang lain yang ditawarkan tersebut karena harganya jauh lebih rendah. Contohnya adalah ketika harga kopi meningkat, itu menyebabkan harga barang penggantinya, misalkan teh, itu lebih rendah, sehingga penjual akan lebih banyak menjual teh. Yang ketiga adalah biaya produksi, di mana biaya produksi ini berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya bahan penolong, dan lain sebagainya. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang yang diproduksi juga akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Begitu juga sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka produsen akan meningkatkan produksinya dan dengan demikian penawaran juga akan meningkat. Faktor yang selanjutnya adalah kemajuan teknologi atau jenis teknologi yang digunakan. Kemajuan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Dengan adanya teknologi yang jauh lebih modern, itu akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu juga dapat menekan biaya produksi khususnya di bagian gaji pegawai dan akan memudahkan produsen dalam menjual barangnya dalam jumlah yang banyak. Faktor yang terakhir yaitu tujuan-tujuan operasi perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas salah satu faktor penting dalam penawaran, yaitu biaya produksi. Adapun pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Menurut jangka waktu, biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu jangka pendek, jangka waktu di mana perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi sesuatu. Yang kedua, jangka panjang.
jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlahnya dapat ditambah apabila pertambahan itu memang diperlukan. Berikut adalah jenis-jenis dari biaya produksi. Yang pertama, biaya total atau total cost atau biasa disingkat TC adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya total biasanya menunjukkan biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk jumlah tenaga kerja yang digunakan. Biaya produksi total atau biaya total didapat dari menjumlahkan biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC dan biaya perubah total. Rumusnya yaitu TC sama dengan TFC ditambah TVC. Kedua, biaya tetap total atau total fixed cost atau TFC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat dirubah jumlahnya. Contohnya seperti membeli mesin, mendirikan bangunan pabrik. Yang ketiga, biaya berubah total atau total variable cost atau biasa disingkat TVC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya. Faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya misalnya seperti tenaga kerja. Bahan-bahan mentah merupakan variabel yang berubah jumlah dan nilainya dalam proses produksi. Semakin tinggi produksi, maka semakin banyak bahan mentah yang diperlukan. Oleh sebab itu, perbelanjaan atas bahan mentah semakin bertambah. Yang keempat, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau biasa disingkat AFC. Apabila biaya tetap total TFC untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut, maka nilai yang diperoleh adalah biaya tetap rata-rata. Adapun bentuk kurva biaya produksi. Di dalamnya terdapat kurva TFC, yaitu menggambarkan biaya tetap. Kemudian kurva TVC menggambarkan biaya berubah total, dan kurva TC menggambarkan biaya total. Kurva TFC bentuknya horizontal karena nilainya tidak berubah walaupun berapapun banyaknya barang yang diproduksinya. Sedangkan kurva TVC bermula dari titik nol dan semakin lama semakin bertambah tinggi. Kurva TC adalah hasil dari penjumlahan kurva TFC dan TVC. Oleh sebab itu, kurva TC bermula dari pangkal TFC dan kalau ditarik garis tegak di antara TVC dan TC, misalnya garis DE, panjang garis itu adalah sama dengan jarak di antara TFC dengan sumbu datar. Di samping dengan menjumlahkan TFC dan TVC, kurva TC dapat juga dibuat berdasarkan angka-angka biaya total. Adapun contoh soalnya, misalnya Reni mempunyai usaha produksi kain batik. Reni mengeluarkan 20 juta rupiah untuk membayar pegawai dan sewa tempat usaha. Reni mengeluarkan biaya bahan baku sebesar 26.000 untuk setiap kain batik yang diproduksi. Kemudian yang ditanyakan, berapa biaya total yang dikeluarkan Reni jika memproduksi 500 kain batik dan berapa biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh Reni? Di situ telah diketahui bahwa total fixed cost atau TFC yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian variable cost-nya atau VC sebesar 26.000 per kain dan quantity atau Q sebesar 500 kain. Untuk mengetahui total variable cost atau TVC-nya yaitu dengan cara mengalihkan variable cost dengan kuantitinya yaitu 26.000 dikali dengan 500 dan dihasilkan 13 juta. Kemudian untuk menghitung total cost-nya yaitu dengan cara menambahkan antara total fixed cost atau TFC dan
total variable cost atau TVC, yaitu 20 juta ditambah 13 juta sama dengan 33 juta rupiah. Kemudian untuk biaya rata-rata atau AC itu bisa dihasilkan dengan membagi antara TC dan juga kuantitinya, yaitu 33 juta dibagi 500 dan dihasilkan Rp66.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.